Ya, lagi hangat-hangatnya diperbincangkan masalah Agnes Mo bersama Ari Bias ya, di mana ini kembali lagi soal hak cipta yang masalah royalti sih tepatnya ya, masalah ada pelanggaran hak cipta karena ada lagu yang dinyanyikan tanpa izin. Jadi kejadiannya itu bermula pada tahun 2024, tepatnya di bulan Mei ya. Jadi Agnes Mo itu dalam suatu acara dia em, menyanyikan lagu ciptaan dari Ari Bias yang judulnya adalah Bilang Saja. Ya lagu itu sangat terkenal dari sejak dulu ya. Gue masih SD, waktu itu musimnya Avi 1. Itu lagu booming banget, Bilang Saja itu. Dan sampai sekarang. Dan dugaannya adalah Agnes Mo izin dulu ketika mau menyanyikan lagu itu. Dan pada akhirnya dikomplain lah oleh Ari Bias. Dari pihak Ari Biasnya sendiri tidak tinggal diam dan langsung gak tanggung-tanggung masukin hal ini ke ranah hukum. Dan akhirnya Agnes Mo dikenai denda 1,5 miliar rupiah karena pelanggaran hak ciptanya itu. Dan ini trending di mana-mana, trending di berbagai platform media sosial, sehingga muncul lagi masalah hak cipta. Bahkan nggak ketinggalan, seorang Ahmad Dhani pun ikut serta dalam hal ini ya. Dan jujurnya adalah gue ikut berkomentar di situ dan alhamdulillah disambut baik oleh beberapa baladewa yang yang pada akhirnya juga uh, mendukung ucapan gue yang dimana gue bilang agar Dani berbaikan dengan Once dan Once pun bisa berbaikan dengan Dani, gue bilang. Dan itu disambut baik banget oleh beberapa baladewa ya. Dan apalagi Ahmad Dhani itu menggunakan ilmu mantik loh, gak sembarangan ilmu mantik itu. Ilmu yang syarat dengan logikanya yang luar biasa banget ya, dalam ilmu agama Islam. Oke. Okay? Dan gak tanggung-tanggung juga Dani seperti mengikuti terus perkembangan ini, sehingga berkali-kali juga memposting, komentarin balik ketika kejadian ini mulai mencuri perhatian publik ya. Tetapi berkali-kali juga Ahmad Dhani memuji langkah Once gitu ya, seperti itu. Ya berbeda lagi dengan pendapat dari Arman Maulana yang beliau dengan sangat bijak menyatakan ya ini harus ada sinergi antara pencipta dan penyanyi ya. Ya arti ibaratnya penyanyi pun tidak bisa apa-apa tanpa pencipta lagu pun yang mendapatkan apresiasi dari karyanya dari seorang penyanyi. Semua penyanyi bisa nyiptain sebuah lagu, begitu juga sebenarnya nggak semua pencipta lagu bisa menyanyi. Kayak gitu. Seperti yang paling simpel itu kan seorang Maya Estianty. Maya Estianty itu ya kita kenal dengan ciptaan lagu yang luar biasa, tetapi dia sendiri yang bilang bahwa dia ya bukan tidak bisa menyanyi ya, tidak sebagus ketika dia menciptakan lagu, katakanlah kayak gitu. Ahmad Dhani, ya Ahmad Dhani dia pencipta lagu, dia bisa menyanyi juga dalam hitungannya ya. Ya, dan juga bermacam-macam lainnya. Mas Yofi Widianto kerap menyanyi, tapi dia pencipta lagunya luar biasa, nggak usah kita bandingin lagi dengan siapapun Mas Yofi itu di negeri ini, gue bilang dia pencipta lagu yang sangat hebat. Tapi soal menyanyi, ya bisa dihitung jari lah dia menyanyi. Bahkan dia baru menyanyi secara apa ya, secara mengambil bagian dari nyanyinya asli solonya itu ketika ada single Kahitna yang judulnya adalah eh, 1000 Bulan Sejuta Malam kayak gitu. Dan gue mengambil referensi lainnya dari dunia Manji. Kalau dari dunia Manji itu kan di situ ada beberapa percakapan dengan beberapa pencipta lagu ya. Jadi ternyata banyak juga penyanyi yang nggak kenal dengan pencipta lagunya. Nah ini gue sih agak ironis ya. Ibaratnya gini bahwa eh, ketika seseorang menciptakan sebuah lagu itu dipersembahkan buat penyanyi. Nah, kok bisa si penyanyi ini nggak kenal dengan pencipta lagunya? Oke, ada pihak ketiganya di sini tengah-tengahnya antara pencipta lagu dan penyanyinya. Tapi kalau ini si pihak ketiga penengahnya ini nggak ngenalin si penyanyi ke pencipta lagunya, lalu apa tujuan dia? Sampai akhirnya si penyanyi sendiri nggak kenal dengan pencipta lagunya. Itu yang buat gue terheran-heran.
gitu ya. Tapi yang namanya realita apapun bisa terjadi ya. Yang namanya realita nggak akan ada ujungnya kita bahas. Yang ujung-ujungnya ya itulah yang terjadi kan kayak gitu. Ya cuma gue gak habis pikir itu bisa terjadi dimanapun itu ya. Namun di sisi lain gue juga berpikir gini ya, kebayang mungkin ya. Jadi gini, karena kebiasaan gue itu basicnya adalah politik. Jadi kalau politik itu kan dia membayangkan hal-hal yang bahkan gak mungkin terjadi juga dibayangin ya, kayak gitu ya. Yang gue bayangin tuh kayak gini. Kalau misalkan satu pencipta lagu nih, dia punya 10 lagu hits, mau dibawain ke suatu event. Kebetulan 10 lagu itu semuanya pencipta lagunya beda-beda. Kalau memang mutlak harus ada izin dan kalau tanpa izin itu berarti melanggar hak cipta, kebayang itu penyanyi harus minta izin ke 10 orang berbeda, ya. Kalau nggak diizinin, ternyata nggak bisa dibawain, sementara ini acara udah semakin mepet, dan kalau oke sekarang ada WhatsApp, tapi kan nggak semua orang WhatsApp di WhatsApp itu atau dihubungi itu fast respon fast respon semua gitu kan. Nggak semua, bahkan ada yang ngejawabnya harian bahkan mingguan, kan kayak gitu. Kebayang dong kalau misalnya itu penyanyi harus minta izin ke 10 orang yang berbeda, katakanlah gitu. Beberapa orang dari lima ada tiga orang aja yang susah ditemuin, itu menghambatnya itu bisa rugi berapa uang, bisa rugi berapa kali uang gitu kan dari si penyanyi. Kan kayak gitu. Akhirnya berantakan lah semuanya. Gue bayangin seperti itu. Ya, ya artinya kalau ada budaya izin ya oke, memang harus diadakan budaya izin. Cuman kalau kita mengacunya kepada budaya izin ya jadinya seperti itu. Kalau misalkan ada beberapa pencipta lagu yang berbeda-beda dinyanyikan oleh satu orang penyanyi, semuanya harus minta izin. Ternyata si orangnya pencipta lagunya itu semuanya slow respon semua, mau kayak apa gitu kan. Jadi ya kembali lagi ini adalah bagaimana sebuah menciptakan sebuah sistem yang bisa menaungi para pencipta lagu yang sudah susah payah berkarya, karena gak gampang loh membuat suatu karya itu ya. Butuh effort lebih, butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, apalagi berkenaan dengan lagu, berkenaan dengan karya seni, butuh inspirasi, inspirasi nggak bisa mendadak kan gitu ya. Dibutuhkan ketenangan batin juga bahkan gitu ya. Jadi effortnya itu nggak sembarangan gitu kan. Jadi memang diperlukan suatu sistem yang bisa mengayomi pencipta lagu, tetapi juga tidak mengganggu ke penyanyinya yang sebagai pengguna jasanya gitu kan. Memang harus ada itu. Nah, makanya ketika misalkan ada Dani dan Once itu ingin menciptakan sebuah sistem yang adil atau sistem yang mumpuni yang bisa menaungi penyanyi dan pencipta lagu, ya it's okay gitu kan ya. Ya itu bagus-bagus dan itu memang harus terjadi. Tetapi kalau misalkan itu malah membuat para penggemar dirugikan dengan tidak bisa tampilnya mereka berdua hanya karena masalah seperti ini, ya itu lain cerita juga sih sebetulnya. Jadi ini merupakan suatu permasalahan yang memang sebetulnya mungkin belum ada sistemnya gitu ya. Mungkin belum ada sistem yang jelas bagaimana untuk menang. Dan kalaupun iya sudah ada sistemnya, perlu berapa tahun juga untuk adaptasi dan sehingga akhirnya berlaku gitu. Memang harus ada. Menurut kabar yang gue terima bahwa di luar negeri itu sudah ada hal seperti itu, kesepakatan. Kalau si A menggunakan jasa si B, kalau si penyanyi itu menggunakan ciptaan si B, itu royaltinya itu berapa persen ke berapa persen, pembagiannya seperti apa itu udah ada. Di kita belum ada. Kemungkinan ya, gue bilang kemungkinan. Makanya muncullah yang disebut dengan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia kalau nggak salah ya, singkatannya, yang diketuai oleh Yupadi Ribon kalau nggak salah ya. Dan ya semoga ini merupakan suatu proses ya, di mana tercipta suatu sistem yang memang bisa menaungi antara pencipta dan penyanyi. Tetapi harus diperhatikan juga, perlu kebijakan juga memang dalam suatu sistem yang belum terjadi atau belum tercipta seperti sekarang, apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Jangan sampai main sedikit-dikit hukum, ya. Sehingga tidak hanya merugikan si pencipta, tapi si penyanyinya juga. Kalau soal tahu diri, kalau menurut tahu diri, ya lu bisa ngomong baik-baik juga. Meskipun itu nggak mudah, nggak semua orang bisa menerima juga. Tetapi pada akhirnya,
kalau seperti ini ya seperti kata Kak Arman bilang, merusak ekosistem musik. Kalau udah merusak ekosistem musik, tidak hanya pencipta dan penyanyi, penikmatnya pun merasa, "Apa sih ini musik gak asik banget," gitu kan ya. Dunia musik sekarang udah nggak asik gitu. Apalagi waktu itu muncul, isu bahwa setiap lagu yang diputar itu dikenakan royalti. Langsung di situ ada meme bahwa, "Kebayang ini ke mana-mana bakal sepi nggak ada musik nih," gitu kan ya. Di sisi lain, musik itu adalah obat yang mungkin tidak ada duanya di dunia ini, katakanlah gitu ya. Meskipun ada aja orang yang nggak suka musik, ya pasti ada gitu kan ya. Terutama sorry to say, untuk beberapa kalangan keagamaan yang mengharamkan musik, ya. Mungkin saja ada, dan pasti ada. Gua tahu siapa orangnya, tapi demi menghormati orang itu, gua nggak akan sebutkan siapa namanya, karena gua menghormati dari segi keilmuannya di beliau, ya kan. Gua hargai keilmuan beliau dan gua tidak menyebutkan namanya siapa. Ada aja orang yang nggak suka musik, ya. Eee, tetapi di sisi lain musik itu memang suatu obat yang tiada duanya menurut gue pribadi dan mungkin secara subjektif ya. Artinya ada seseorang yang tenang karena musik, ada juga orang yang stres karena musik, ada juga yang justru obatnya ada dalam musik gitu kan. Seperti contoh dulu almarhum Gus Dur ketika beliau itu melakukan operasi, dia itu punya dalam tanda kutip kebiasaan harus menggunakan harus mendengarkan lagu yang underground kalau nggak salah, atau lagu-lagu keras lah, lagu-lagu keras yang rock, hampir ke underground lah kayak gitu. Nah itu seorang Gus Dur, ya. Ya juga yang nggak suka banget musik atau nggak ingin lagi mendengar musik kayak misalkan Syah. Nah itu dia kan memang dia seorang mantan pemain musik, tetapi dia memilih tidak lagi mendengar musik karena pilihan pribadinya, ya kita hargai juga, begitu. Namun dalam hal ini gue bilang, masa sih dunia musik jadi nggak asik hanya gara-gara Eee, royalti gitu. Ya gue bukan meremehkan soal royalti, itu karya perlu dihargai, karya perlu diapresiasi, tapi kalau sebuah karya dibelenggu, ya tidak akan bisa dinikmati, kayak gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan untuk kedua belah pihak bisa saling menghargai antara penyanyi dan pencipta lagu, sebagai siapapun itu semuanya berlaku, eee, dan termasuk juga buat sekali lagi dua motor penggerak Dewa 19, Dani dan Once. Ya terakhir kali mereka bisa duduk berdampingan di DPR, ya udah tanda-tanda positif sih gitu. Meskipun dinarasikan mereka berdua nyanyikan lagu Dewa, yang enggak, yang nyanyiin lagu Dewa itu cuma Ahmad Dhani doang. Once-nya menyanyikan lagu Simpon yang Indah, itu pun cuma sebaik doang gitu kan. Kayak gitu. Uh, ya semoga selesai. Ini semoga menjadi jalan terbaik. Semoga ada jalan terbaik untuk kedua belah pihak ya. Dan semoga juga ada bias menjadi pembelajaran untuk yang lainnya untuk saling menghargai antara penyanyi dan pencipta lagu, dan semoga terjadi sistem yang memang sangat adil, yang sangat bisa menaungi kedua belah pihak antara penyanyi dan pencipta lagu. Karena dua-duanya sama-sama berharga, dua-duanya tidak bisa dipisahkan, dua-duanya adalah uh, jantungnya hiburan di tanah air. Oke, segitu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.